Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari mahasiswa STIE Widya Gamal Lumajang. Kami dari kelompok 11 yang terdiri dari Cici Cahyarila, Revilda Alfionita, dan saya sendiri Heni Winars. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi akuntansi internasional tentang manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko adalah suatu pendekatan terstruktur dalam mengelola ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman. Strategi yang dapat diambil dengan memindahkan risiko kepada pihak lain, menghindari risiko, mengurangi efek negatif dari risiko. Pentingnya manajemen risiko keuangan. Pertumbuhan jasa manajemen risiko yang cepat menunjukkan bahwa manajemen dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan mengendalikan risiko keuangan. Tujuan utama manajemen risiko keuangan adalah meminimalkan potensi kerugian yang timbul dari perubahan tak terduga dalam harga mata uang kredit, komoditas, dan ekuitas. Peranan akuntansi dalam manajemen. Yang pertama, menilai atau identifikasi risiko pasar. Identifikasi ini diawali dengan adanya pengamatan atas hubungan berbagai risiko pasar terhadap pemicu nilai suatu perusahaan dan pesaingnya. Yang kedua, mengukur trade-off. Seorang akuntan pasti akan mengukur keuntungan dari pencegahan risiko dan biaya yang dikeluarkan, juga biaya-biaya dan keuntungan terdahulu, dengan cara mengamati pergerakan pasar. Yang ketiga, manajemen risiko di dunia dengan nilai tukar mengambang. Salah satu tugas manajemen risiko. Peranan akuntansi dalam manajemen risiko keuangan ini adalah untuk mengukur peluang suatu perusahaan terhadap risiko. Yang keempat, meramalkan perubahan nilai tukar. Dalam mengembangkan program manajemen risiko nilai tukar, manajer keuangan harus memiliki informasi mengenai kemungkinan perubahan kurs dengan menyadari prospek kurs sebelumnya. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Cici Cahyarila. 5. Mendefinisikan dan menghitung risiko translasi dan menghitung risiko transaksi. Potensi terhadap risiko valuta asing timbul apabila perubahan kurs falas juga mengubah nilai aktiva bersih, laba, dan arus kas. Akuntansi untuk produk lindung nilai merupakan kontrak atau instrumen keuangan yang memungkinkan penggunaannya untuk meminimalkan, menghilangkan, atau mengalihkan risiko pasar kepada pihak lain. A. Berspekulasi dalam mata uang asing. Perlakuan akuntansi didasarkan pada sifat aktivitas lindung nilai, yaitu apakah derivatif melindungi nilai komitmen perusahaan, transaksi yang akan terjadi, investasi bersih pada operasi luar negeri, dan sebagainya. B. Pengungkapan yang diwajibkan oleh FAS 133 dan IAS 39 setidaknya telah menyelesaikan beberapa masalah berikut. A. Tujuan dan strategi manajemen risiko untuk melakukan transaksi lindung nilai. B. Deskripsi pos-pos lindung nilai. C. Identifikasi risiko pasar dari pos-pos lindung nilai. D. Deskripsi. 3. Perlakuan akuntansi. FASB menerbitkan FAS nomor 133 yang diklarifikasi melalui FAS 149 pada bulan April 2003 untuk memberikan pendekatan tunggal yang komprehensif atas akuntansi untuk transaksi derivatif dan lindung nilai. Revisi IFRS nomor 39 untuk pertama kalinya berisi panduan yang
7. Lindungi nilai atas aktiva, kewajiban yang diakui atau komitmen perusahaan yang belum diakui. Keuntungan atas kontrak forward secara efektif telah mengimbangi devaluasi nilai peso. Perkiraan margin kotor dan laba operasi dapat dibuat. Diskon kontrak forward merupakan biaya atas lindungi nilai resiko falas. Langkah-langkah melakukan manajemen resiko. Yang pertama, mulailah dengan identifikasi resiko. Adalah memahami dan mengetahui untuk menemukan resiko-resiko yang mungkin timbul dalam bisnis Anda. Anda dapat mengetahui gambaran prediksi yang dapat terjadi di masa yang akan datang, sehingga pengambilan keputusan cepat dan terarah. Yang kedua, membuat indikator penilaian dari setiap resiko. Dapat membuat penilaian indikator tingkat kerugian yang akan terjadi dan kemungkinan yang akan terjadi. Dalam hal ini, 8. Kendali keuangan. Setiap strategi manajemen risiko keuangan harus mengevaluasi efektivitas. 4. Buatlah tabel rencana manajemen risiko. Dengan membuat tabel rencana manajemen risiko, perusahaan dapat menanggulangi risiko yang terjadi dan memberikan ilustrasi gambaran seperti apa risiko yang akan terjadi. 5. Action implementation. Dalam pelaksanaannya harus konsisten melakukan metode yang sudah disepakati. 6. Monitoring, evaluation, dan review merupakan langkah akhir dalam melakukan manajemen risiko agar terhindar dari risiko keuangan. 9. Sasaran manajemen risiko. A. Untuk kelangsungan hidup perusahaan. B. Ketenangan dalam berpikir. C. Memperkecil biaya. D. Menstabilisasi pendapatan perusahaan. E. Memperkecil dalam berproduksi. V. Mengembangkan pertumbuhan perusahaan. Dan G. Mempunyai 10. Upaya penanggulangan risiko. Upaya untuk menanggulangi risiko harus selalu dilakukan agar kerugian dapat dihindari atau diminimumkan. So guys, don't forget to like, share, comment, and subscribe. Thank you.